Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai set line spacing yang digunakan untuk menambah spasi atau renggangan antara baris di dalam paragraf di LibreOffice Writer. Di sini, ini adalah contoh dari baris paragraf yang akan kita gunakan. Dan kalian bisa menemukan set line spacing pada sebelah kanan Justify. Di sini, ketika kalian klik, kalian akan melihat 4 spasi dasar pada LibreOffice Writer dari 1 spasi. 1 spasi ini adalah pengaturan awal. Jadi, biarpun kalian tidak memilihnya, spasi yang digunakan adalah 1. Yang kedua adalah 1,15. Yang ketiga adalah 1,5. Dan yang keempat adalah 2 spasi. Sekarang kita coba satu persatu. Yang perlu kalian ketahui, spasi dasar pada LibreOffice Writer dimulai dari bawah teks. Kalian bisa melihat di sini contohnya. Ini adalah contoh dari bawah garis teks atau kalimat seperti ini. Jadi, dimulai dari bawah garis kalimat atau teks sampai garis atas baris selanjutnya. Jadi, baris pertama tidak ada spasi, dan pada baris kedua baru ada spasi. Begitu pula selanjutnya, dan seterusnya. Sampai pada paragraf selanjutnya, kalian bisa menemukan spasi paragraf. Itulah kenapa spasi standar pada LibreOffice Writer tidak memiliki spasi di atas paragraf, tetapi memiliki spasi di bawah paragraf. Seperti yang kalian ketahui, atau jika kalian belum mengetahuinya, sama seperti di Microsoft Word, di LibreOffice Writer juga terdapat yang namanya spasi sebelum paragraf atau di atas paragraf, dan spasi setelah paragraf atau disebut di bawah paragraf. Di sini, ini adalah contohnya, spasi di bawah paragraf. Kalian bisa melihat tempat putih di sini. Ini adalah spasi di bawah paragraf. Dan selanjutnya, pada bagian bawahnya, kalian akan menemukan yang namanya custom value. Di sini terdapat keterangan line spacing, baris spasi, yang tentunya bisa kalian pilih. 4 pilihan dasar ada di atas. Dan selanjutnya adalah baris spasi proporsional. Kita klik. Dan sekarang, jika kalian memilih custom value, maka kalian bisa memilih nilai. Di sini, nilai yang harus kalian masukkan adalah 1%. Artinya adalah 1 spasi. Dan kalian juga bisa menurunkan nilainya seperti ini. Minimal adalah 50%. Lebih tidak akan terjadi apa-apa. Dan ketika kalian memilih sampai 200%, artinya kalian telah memilih 2 spasi seperti ini. Dan selanjutnya di sini adalah spasi at least. Baris spasi at least memiliki arti setidaknya. Di sini, nilai yang kalian masukkan berbeda. Yang sebelumnya persentase, sekarang menjadi satuan ukuran, yaitu sentimeter. Tentunya, satuan ukuran ini tergantung dari pengaturan yang kalian gunakan. Jadi, jika satuan ukuran yang kalian gunakan masih inci, kalian bisa menggantinya menjadi sentimeter. Dan sekarang di sini, nilai awalnya adalah 0,50. Paling kecil adalah 0,40 cm. Dan jika kalian sudah sampai 1 cm, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat di samping untuk keterangan at least. Seperti yang kalian lihat di sini, spasi ini dimulai dari atas tulisan atau teks. Dan pada baris spasi at least, tidak ada yang namanya baris spasi sebelum paragraf dan baris spasi sesudah paragraf.
Yang berikutnya adalah baris spasi leading. Tetapi sebelumnya kita kembalikan menjadi satu spasi. Selanjutnya kita kembalikan lagi dengan memilih spasi leading. Penggunaan spasi leading nilai awalnya adalah 0,50 cm dan kalian bisa mengecilkannya sampai 0 cm. 0 cm ini sama dengan satu spasi. Dan sesuai namanya, spasi leading dimulai dari bawah teks sampai teks baris selanjutnya. Baris spasi leading ini memiliki arti mengikuti. Jadi sekarang kita naikkan nilainya menjadi 1 cm. Dan sekarang kita lihat pada keterangan spasi leading dimulai dari bawah teks sampai atas teks baris selanjutnya. Dengan kata lain, dari bawah teks ini, spasinya sampai atas teks baris selanjutnya, sampai sini. Dan sesuai namanya, yang artinya mengikuti, maka pada paragraf selanjutnya di sini tetaplah sama. Baris spasinya dimulai dari bawah baris. Seperti ini. Sampai garis atas baris selanjutnya. Jadi di sini. Jadi bagian kosong ini adalah bagian spasi dari baris spasi leading. Tentunya sama seperti di bagian bawah di sini, dimulai dari bawah garis teks sampai atas teks baris selanjutnya. Itulah kenapa di sini memiliki spasi. Jadi, baris spasi leading ini memiliki spasi di atas dan di bawah paragraf. Dan sekarang kita coba menggunakan baris spasi leading. Pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ketiga, kita gunakan baris spasi leading. Dan tentunya kita mulai dari 0 cm sampai 0,50 cm atau 50 mm. Seperti yang kalian lihat di sini, dimulai dari bawah teks sampai atas teks baris selanjutnya. Sekarang kita naikkan kembali nilainya. Seperti ini. Dan sekarang bagaimana jika kita memberikan baris spasi leading di paragraf pertama. Dan kita gunakan baris spasi leading. Nilai awalnya adalah 0,50 cm. Dan kita naikkan menjadi 1 cm. Belum ada perubahan. Dikarenakan di sini sama-sama memiliki spasi 1 cm. Dan kita naikkan terus. Seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Dan sekarang kita kembalikan menjadi 0 cm. Seperti ini. Selanjutnya adalah baris spasi fixed. Tentunya kita kembalikan kembali menjadi satu spasi. Seperti ini. Begitu pula dengan paragraf selanjutnya. Seperti ini. Dan sekarang kita lihat kembali di sini. Baris spasi fixed. Memiliki nilai awal 0,50 cm. Dan sekarang kita kecilkan. Paling kecil adalah 0,05 cm. Baris spasi fixed memiliki arti tetap. Dan sekarang kita naikkan. Spasi fixed dimulai dari atas garis teks. Dengan kata lain, dari sini kita naikkan kembali. Spasi fixed tidak memiliki spasi di bawah dan di atas paragraf. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.